Ya baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yeah. Masih ada yang enggak semangat tuh. Namanya di pojok. Selamat pagi. Yeah. Mas ini minta coba suaranya yang paling besar, yang paling semangat. Kelas 5B. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Semangat banget Pak. Ada yang hari ini suasana hatinya lagi sedih? Ada nggak? Angkat tangan. Tidak ada? Oh nggak ada. Ada yang suasana hatinya lagi gembira? Kalau yang biasa aja? Banyak biasa aja ya. Dan hari ini setelah belajar materi ini nanti semua bisa jadi gembira. Oke? Lihat sekitar temannya ya, ada yang tidak masuk ya hari ini. Siapa yang tidak masuk? Ada Sandy, siapa lagi? Anaya dan Danis ya. Kita doakan mereka semoga cepat sembuh karena sakit ya ketiga teman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini memimpin doa? Devia, silakan maju ke depan Devia. Pastinya jadi MC. Duduk siap. Siap. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, terima kasih Devia. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, pas ini mau kita supaya rasa nasionalnya kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Ya. Semuanya berdiri. Berdiri, ya, berdiri semuanya. Belajar ya, yaitu tentang apa? Sistem pernapasan manusia. Dan apa sih nanti yang akan kalian dapat untuk di materi ini, yaitu
kalian atau murid akan mampu menganalisis ya sistem pernapasan manusia bekerja. Nah, dari menganalisis sistem pernapasan, kalian akan mengetahui apa aja, Redo? Cara bernapas. Cara bernapas, mengetahui apa lagi? Organ pernapasan, cara merawatnya, gimana sih alur pernapasannya ya. Ini kita ke materi, Mas ini mau ajak kalian untuk ice breaking dulu. Namanya guru berkata atau Simon Says. Nah, nggak apa-apa, nanti harus ini supaya fokus ya. Kalian harus fokus dulu, konsentrasi sebelum kita mulai untuk belajar. Oke. Untuk Simon Says atau namanya pasti diubah jadi guru berkata. Kalau tidak ada kata guru berkata, kalian jangan ikuti. Kalau Pak Sendi bilang guru berkata, baru ikuti apa yang Pak Sendi ucapkan. Siap? Udah pernah kan? Nah, oke, coba kita ya. Langsung ke permainannya. Guru berkata, permainan dimulai. Guru berkata, pegang rambut. Guru berkata, pegang hidung. Pegang pipi. Belum fokus, ada yang belum fokus ya. Guru berkata pegang telinga. Guru berkata tepuk tangan 2 kali. Ya, semuanya silakan boleh berdiri. Belum fokus. Ya, belum. Guru berkata berdiri. Oke, guru berkata pegang meja. Guru berkata pegang kursi. Guru berkata tertawa 3 kali. Guru berkata pegang bukunya. Oke, pintar, udah berfokus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Pasti ini mau bertanya, ya. Bagaimana sih manusia itu bernapas? Ya, dia menghirup apa sih? Oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan ada satu lagi ternyata selain karbon dioksida, yaitu ada itu karbon dioksida dan uap air. Ya, yang keluar dari ketika kita sedang bernapas. Berarti kalau bernapas kita menggunakan apa ya? Organ utamanya manusia dengan paru-paru. Oke, paru pintar ya. Oke, Mas ini mau tanya, kalau misalkan kalian berdekatan dengan orang yang perokok atau kena polusi udara, apa yang akan terjadi dengan paru-paru? Paru-paru apa? Paru-paru rusak. Ispa, bisa TBC, apalagi? Menghitam, apalagi? Ya, asma. Oke, apa lagi? Ya. Bisa kena kanker. Ya. Baik, nanti kita akan pelajari itu semua. Ya. Untuk ke materi, Pak Sendi mau mengajak kalian untuk bernapas. Namanya mindful breathing. Kita ya, oke, 1, 2, 3, hirup udara bersama-sama. Keluarkan. Nanti ditahan selama 3 detik ya. Bisa keluar. Kita ulangi. 1, 2, 3. Hirup udara. Keluarkan. Keluarkan aja biasa aja ya. Biasa aja. Bau jigong ada yang belum masuk gigi. Oke, yuk sekali lagi. Tarik napasnya. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Oke, pada saat kalian bernapas apa yang dirasakan? Hah? Adem. Dingin, apa lagi? Segar. Ya. Enak napasnya karena nggak terburu-buru ya. Karena napasnya biar lebih rileks, santai. Kalau kalian nanti ikut apa tuh olahraga yoga ya. Itu kan harus santai, rileks ya.
Oke. Nah, kalian sudah duduk berkelompok kan? Dan sudah dibagi. Oke, Pak Seni akan menampilkan satu buah studi kasus. Ya, ada satu kasus yang harus kalian pecahkan, harus kalian cari ya solusinya atau apa yang dipermasalahkan di sana. Oke, kita akan lihat dulu studi kasusnya. Ini dia. Saat pelajaran olahraga, Tina berlari mengelilingi lapangan. Setelah berlari, ia merasa napasnya menjadi lebih cepat dan dadanya naik turun dengan kencang. Di sisi lain, Budi merasa dadanya sesak ketika berada dekat dengan orang yang sedang merokok. Ia pun sulit bernapas dengan lega. Nah, ini adalah studi kasus nanti yang akan kalian kerjakan ya, dengan mempelajari materi dari media yang sudah Pak Seni kasih. Ya, mempelajari materi tentang sistem pernapasan, tapi tidak melalui video atau Pak Seni yang memberikan materinya. Kalian akan mempelajarinya secara berkelompok melalui media pembelajaran interaktif yang sudah Pak Seni bagikan. Nah, kalian pelajari di sana untuk menjawab nanti LKPD yang akan Pak Seni bagikan, lembar kerja peserta didik. Nah, ini setiap kelompok nanti ditulis nama kelompok, anggota sama hari dan tanggal hari ini. Di sini ada langkah-langkahnya, bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian ada studi kasus dan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Nah, di yang nomor terakhir itu akan ada pembuatan bagan sederhana alur pernapasan. Jadi nanti silakan membuat alur pernapasannya dengan digambar dan harus ada proses pola input, proses dan outputnya. Nanti kalau input itu ketika apa? Udara masuk ke dalam lewat rongga hidung. Kemudian prosesnya sampai ke alveolus nanti bagaimana dan outputnya dari alur pernapasan itu seperti apa. Nah, menggunakan MPI-nya, lihat ke depan. Oke, cara menggunakannya, nanti cara penggunaannya tinggal kamu klik yang mulai. Ya, klik yang mulai, nanti akan muncul antara materi dan soal. Ya, akan muncul materi dan soal. Kalian harus mempelajari materinya, kemudian kerjakan LKPD-nya terlebih dahulu. Kerjakan yang masih dikasih. Ini kalian akan mempelajari materi. Klik yang materi. Nah, ya, ini ada yang bernapas. Terus ada tanda panah kan di bawah kanan. Itu untuk ke slide berikutnya. Nah, ini akan kalau kembali lagi yang ini. Kalau berpindah, kamu harus klik yang organ atau teknik, ada gangguan, ya, ini ada cara juga, oke? Nah, ini cara penggunaannya, ya. Cukup sampai sini dulu yang cara, atau kamu mau mempelajari yang mana sesuai dengan LKPD yang ada, ya. Nanti kalau udah selesai LKPD-nya, hasil jawaban kalian akan dipresentasikan di depan. Ya, akan dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, baru kalian mengerjakan soal yang ada di media tersebut. Ya, di mana soalnya? Soalnya ketika kalian klik menu, ya, menu yang ada di atas kiri, di situ ada klik menu ya, atau tulisan menu. Diklik, ada gambar home di sebelah kanan. Nah, ini soalnya yang di sebelah sini. Ya. Dia akan muncul sendiri dan masuk ke dalam soalnya yang ada langsung seperti ini. Ya. Oke, jadi seperti itu. Baik, sekarang silakan dipelajari materinya untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Ya, silakan.
Wah, ngapain? Ini udah selesai. Menyelesaikan LKPD ya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait studi kasus yang ada di soal tersebut. Nah. Oke, untuk bagian presentasi siapa yang duluan akan pasien di spin ya, jadi yang kelompoknya muncul terlebih dahulu bersiap-siap. Oke, kelompok pertama yang akan maju ke depan. Itu kelompok. Oke, kelompok desain yang akan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok desain programnya dari Fatih Himalaya dan Jaya Mengapa napas Tina menjadi lebih cepat setelah berlari? Karena saat Tina berlari napasnya tidak terganggu. Gangguan pernapasan apa yang dialami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa satu dari kelompok belajar akan menjawab soal-soal? Nomor 1. Sebutkan organ-organ yang bergerak saat tidak bernafas. Nomor 2. Taring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. 2. Mengapa napas kita menjadi lebih cepat setelah berlari? Karena napasnya menjadi lebih cepat. 3. Gangguan pernapasan apa yang mungkin dialami? Asma. 4. Apa saja hal yang bisa menyebabkan seseorang sulit bernafas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok basket. Jawab dong. Akan mempresentasikan tentang studi kasus Tina dan Budi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bima. Teori kasus. Saat pelajaran olahraga, Tina berlari mengelilingi lapangan. Setelah berlari, ia merasa napasnya menjadi lebih cepat dan dadanya naik turun dengan kencang. Di sisi lain, Budi merasa dadanya sesak ketika berada dekat dengan orang yang sedang merokok. Ia pun sulit bernapas dengan benar. Sebutkan organ-organ yang berperan saat Tina bernapas. Rongga hidung, paring, taring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang studi kasus. Saat pelajaran olahraga, Tina berlari mengelilingi lapangan. Setelah berlari, ia merasa napasnya menjadi lebih cepat dan dadanya naik turun dengan kencang. Di sisi lain, Budi merasa dadanya sesak ketika berada dekat dengan orang yang sedang merokok. Ia pun sulit bernapas dengan benar. Setelah
pelajaran olahraga, dia berlari mengelilingi di lapangan. Setelah berlari, dia merasa napasnya menjadi lebih cepat dan dadanya naik turun dengan kencang. Di sisi lain, Lady merasa dadanya sesak keberada dekat dengan orang yang sedang dia pun sulit bernapas dengan soal nomor 1. Sebutkan organ-organ yang berperan saat kita bernapas. Jawabannya rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. 2. Keluarkan apa saja memiliki pandai, jelas, sangat. Nomor 3. Gangguan pernapasan apa yang mungkin dialami Budi? Jawabannya adalah asma. Nomor 4. Apa saja hal yang bisa menyebabkan seseorang sulit bernapas? Asma dan COVID-19. Buatkan bagan sederhana alur pernapasan dengan menggunakan input proses bernapas. Jadi inputnya itu adalah oksigen, dan oksigen akan memasuki lewat rongga hidung sekali itu lalu melewati paru dan laring. Trachea akan memfilter udara mana debu dan mana O2. Lalu bronkus akan berkonflik udara yang masuk ke dalam paru. Lalu diafragma akan membantu paru-paru untuk mengatur otot paru. Setelah masuk ke dalam paru-paru, paru-paru akan mengeluarkannya lagi dan menjadikannya sebagai CO2, yaitu karbon. Kalian sudah menyelesaikan presentasi dan tadi sudah menjawab dari studi kasus yang ada di sana, ya. Setelah itu kalian akan mengerjakan soal yang ada di media pembelajaran yang pasien diberikan, ya. Nanti silakan dikerjakan secara bersama-sama dan bisa dimulai dari sekarang. Udah muncul belum? Question 3. Oke, ya. Tadi sudah presentasi dan sudah mengerjakan soal yang di media pembelajarannya, ya. Dalam memecahkan studi kasus tadi ada yang sudah sangat lengkap, ya, mengerjakannya setiap kelompok, ada yang masih belum, ya. Tadi penilaiannya juga bisa lebih baik lagi ke depannya untuk bagaimana sih membaca pertanyaan. Kamu harus bisa pertanyaannya apa yang dimaksud, jawabannya apa yang dimaksud, ya, kayak gitu. Untuk tadi dari alurnya sudah benar semua, tapi tadi ada beberapa soal yang masih jawabannya belum lengkap, ya, kayak gitu. Nah, setelah tadi mengerjakan LKPD, presentasi, soal yang ada di laptop secara berkelompok, kita akan mencoba mentes secara formatif kalian sendiri-sendiri. Kalau tadi kan secara berkelompok, ya, sekarang sendiri-sendiri menggunakan barcode yang sudah Pak Sandy berikan. Ya, ini pernah kita lakukan, jadi sudah tahu bagaimana caranya, oke? Ya, 3, angkat. Gak ada kuda, Pak. Ada ini udah. Yang belum, Noah mana Noah? Radika Salom Sedi Adaru Rifat Bila Arjana Mumi Kanaya. Udah, ya. Banyak juga ini, ya. Oke, jawabannya adalah ya, C. Ya. Oke,
Oke, soal berikutnya. Oh, 1, 2, 3, angkat. Oke, sudah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah B. Tempat penukaran udara. Ya, hasilnya coba geser scroll ke bawah. Wah, siapa yang benar semua? Deren keren, ada yang salah satu. Nah, itu dia hasil untuk kuisisnya ya hari ini. Tadi kira-kira pembelajaran hari ini apa pembelajaran yang paling berkesan? Angkat tangannya yang mau jawab. Terus, apa lagi? Oke, tepuk tangan untuk Deren. Terima kasih Deren. Nah, kira-kira dari tadi pembelajaran hari ini ada yang bikin kamu penasaran nggak? Apa? Kenapa COVID-19? Kok bisa ada? Selama 2020 gimana? Cari nggak beritanya atau apa gitu? Kenapa bisa ada? Ayo. Ya, apalagi yang bikin penasaran selain COVID-19 kata Alta tadi? Apalagi yang bikin jadinya penasaran banget nih, pengen lebih cari tahu gitu? Apa? Ada lagi? Gak ada? Oke, kalau tidak ada, kira-kira apa yang paling menantang? Apa? Membuat presentasinya apa, Arjuna? Membuat presentasi juga. Presentasinya juga oke. Presentasinya apa? Kuisisnya. Presentasinya tetap lagi. Tetap lagi apa maksudnya? Oke. Dan berarti bisa nggak kita hubungkan dari materi tadi untuk keseharian hari-hariannya? Tentang apa bisa nggak? Kenapa? Ayo, bisa nggak untuk sehari-harinya? Ya? Apa? Bernapas ya, coba untuk lebih rileks ya, dan sebagainya. Oke. Alhamdulillah hari ini pembelajarannya sudah selesai. Jadi menyimpulkan kalau kita bernapas itu menghirup apa? Oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan buang air. Tadi ada penyakit apa aja? Tuberkulosis, asma, ispa dan COVID-19 sebagainya. Oke. Dan oke. Sekarang kita rapikan ya rencana ke depan. Insya Allah kita akan buat alat pernapasan sederhana ya. Nanti akan kita buat di sekolah. Dan dirapikan bukunya segala macam, kita akan tutup dengan nyanyi dulu, habis itu baru berdoa. 1, 2, 3, 4.
sehat dan semuanya bergembira ya. Bahagia hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai bertemu besok. Ya, jangan lupa berdoa besok. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.